Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kita berjumpa lagi dalam acara Berita Islami Masa Kini. Saya Tommy Kurniawan dan saya Zaskia Meka, seperti biasa akan menemani Anda 30 menit ke depan dengan tema-tema yang insya Allah menarik dan juga bermanfaat untuk Anda semua. Iya, betul sekali. Dan berita yang pertama ini ada kata-kata menakutkan. Jadi 3 waktu yang menakutkan bagi manusia. Kira-kira apa aja ya? Pas ujian, bukan ya? Atau pas tidur, sakit? Enggak dong, kalau tidur nggak mungkin menakutkan. Atau pas naik lift, enggak ya? Nah, fobia ya, ketakutan ya. Fobia. Baik, kita akan membahas nih 3 waktu yang menakutkan bagi semua manusia. Kira-kira waktu kapan saja? Langsung kita saksikan. Ini dia. Tiga waktu menakutkan bagi manusia. Pemirsa beriman, tahukah Anda bahwa dalam perjalanan kehidupannya, manusia memiliki 3 waktu yang menakutkan bagi dirinya? Lalu, kapan sajakah waktu-waktu tersebut? Berikut pemaparannya. Waktu pertama adalah ketika manusia dilahirkan. Manusia akan menghadapi dunia luar yang asing dan menakutkan bagi dirinya. Sewaktu ada dalam rahim ibunya, manusia aman dari segala macam bahaya dunia luar, karena rahim adalah tempat yang kokoh dan memberikan perlindungan yang kuat terhadap goncangan dan benturan dari luar. Seperti dalam firman Allah yang artinya, kemudian kami letakkan dia di tempat yang kokoh atau rahim sampai waktu yang ditentukan, lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baiknya yang menentukan. Quran Surah Al-Mursalat ayat 21 hingga 23. Tidak hanya ditempatkan di dalam tempat yang kokoh, sang janin pun tidak perlu merisaukan masalah makanan. Ia mendapatkan cukup nutrisi dan oksigen dari ibu yang ditransfer lewat plasenta. Namun, ketika manusia dilahirkan, segala keamanan dan kenyamanan itu terputus. Ia sudah harus memulai menggunakan paru-parunya sendiri untuk menghirup oksigen pertama kali. Ia pun tak lagi mendapatkan suplai makanan secara otomatis, tapi harus diperjuangkan terlebih dahulu dengan cara mencari air susu ibunya. Maka tak heran jika hari kelahirannya ia warnai dengan tangisan. Waktu kedua yang menakutkan bagi manusia adalah ketika manusia diwafatkan. Seperti yang kita tahu, kita tidak akan bisa menghindari hari datangnya kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, kami telah memperkirakan kematian di antara kalian dan kami tidak mendahuluinya. Quran Surah Al-Waqiah ayat 60. Manusia akan menyeberang ke alam lain yang sama sekali asing baginya. Untuk sampai ke alam tersebut, manusia harus melewati pintu gerbang yang begitu menakutkan, yakni sakaratul maut. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sakaratul maut itu begitu menyakitkan hingga mata orang yang dicabut nyawanya terbelalak ke atas mengikuti kemana arah ruhnya dicabut. Di antara dalil yang menegaskan terjadinya proses sakaratul maut yang mengiringi perpisahan jasad dengan ruhnya adalah firman Allah yang artinya, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari darinya. Quran Surah Ka'af ayat 19. Kemudian waktu ketiga yang menakutkan bagi manusia adalah ketika manusia dibangkitkan kembali di padang mahsyar. Begitu malaikat Israfil meniup sangkakala kembali, semua makhluk yang telah mati akan kembali hidup. Mereka keluar dari kubur dengan cepat dan bergegas, berjalan cepat untuk menghadap Rabb mereka, untuk menjalani pengadilan amal, seperti dalam firman Allah yang artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing. Quran Surah Az-Zumar ayat 68. Manusia akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan mereka, sama seperti ketika mereka meninggal dunia. Ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, setiap hamba akan dibangkitkan sesuai seperti apa ia meninggal. Hadis riwayat Muslim 2878. Pada hari itu, banyak wajah-wajah yang tertutup debu dan ditutup lagi dengan kegelapan.
Ia tidak bisa mengajukan bantahan terhadap Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang berbicara adalah anggota tubuhnya sendiri. Kemudian amal-amal mereka akan dipertanyakan, dihitung, ditimbang, dan dibalas oleh Allah dengan balasan yang setimpal. Segala apa yang mereka perdebatkan kala masih hidup di dunia, seperti keadilan dan kezaliman, keimanan dan kekafiran, amal kebajikan dan amal keburukan, semuanya diputuskan balasannya pada hari tersebut. Tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Hanya amal solehlah yang dapat menyelamatkan dirinya dari kerasnya murka Allah. Pemirsa beriman, demikianlah 3 waktu yang menakutkan bagi manusia yang akan dilewatinya. Semoga tayangan tadi dapat menjadi bahan renungan bagi kita, mengintrospeksi diri apa yang telah kita lakukan semenjak kita dilahirkan ke dunia ini, agar kita dapat mengakhiri hidup kita dengan akhir yang indah dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di akhirat kelak, sehingga kita bisa tersenyum berseri di waktu wajah-wajah yang lain tertunduk penuh ketakutan. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah ya. Jadi 3 waktu yang ditakutkan oleh manusia itu adalah pada saat manusia terlahir ke bumi ini, kemudian yang kedua adalah saat diwafatkan, dan yang ketiga adalah pada mahsyar. Jadi luar biasa sekali memang kehidupan Allah mengatur sedemikian rupa dan memberikan peringatan kepada manusia dan diingatkan dalam Al-Quran, dalam hadis dan lain sebagainya. Maka dari itu, supaya kita tidak takut, tingkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita betul-betul